tidur ada matahari ya. Panas nih pipi nih. Pas gue buka mata, itu gue kaget posisi gue. Jadi ini kereta, kereta itu udah penuh kayak akar-akar yang masuk. Udah karatan, kaca udah pada pecah, bahkan lantai keretanya udah bolong. Dan gue ada di pojokan, hampir gelinding ke bawah. Oh, pas bangun ada di bangkai kereta. Di dalam bangkai kereta. Aduh. Udah di pojokan, posisinya pojokan, dan besi itu masih gue pegang. Itu di Manggarai. Manggarai. Tapi besi udah karatan. Jadi pas gue kebangun, tuh kaget gue. Kaget, besinya mas tapi udah karatan, itu udah bolong, udah hancur-hancur tuh kereta. Gue kaget, buset, bangkai kereta. Bangkai kereta. Udah. Habis itu gue berdiri, dan emang gue lihat itu kereta panjang. Dan di sebelah-sebelah itu ada kereta-kereta lagi, tapi kereta-kereta udah bangkai lah. Gue bilang, ya Tuhan, gue ada di mana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Ratna Ulan di Ratna Ulan Channel. Teman-teman, kali ini saya akan membawakan cerita epik dari narasumber yang mungkin sudah tidak asing lagi buat kalian. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, serta bunyikan loncengnya supaya kalian tidak tertinggal video-video saya yang lainnya. Bang Roland, apa kabar Bang? Ya, baik. Nah, teman-teman nih, kita kedatangan Bang Roland lagi. Bang Roland, gimana kabarnya Bang? Kayaknya Abang agak kurusan ya Bang? Iya. Kurusan ya? Kayaknya saya pertama kali ketemu agak gemuk ya Bang? Ya, dulu terakhir nimbang 87, sekarang 82. Wih, 5 kilo. Oke Bang. Bang, kali ini Abang mau cerita apa nih Bang? Manggarai. Manggarai ya? Ini Manggarai mengenai apa Bang? Jadi waktu itu secara nggak sengaja saya naik kereta itu sebenarnya normal awalnya, komuter lain. Pas di tengah-tengah kereta itu berubah, bukan komuter lain lagi. Naiknya dari mana Bang? Dari Gondang Dia. Ke? Mau tujuan ke Jakarta Kota. Ini Manggarainya di mana Bang? Nah, akhirnya saya nggak nyampe di Manggarai. Besok paginya nyampe di Manggarai. Tapi bukan di stasiunnya, melainkan di depo yang tempat buang kereta itu. Oke. Teman-teman, gimana cerita selanjutnya? Kita saksikan aja. Oke Bang, silakan. Oke. Jadi ceritanya waktu itu selepas pandemi ya. Nah, waktu itu saya ingat teman saya manggil mau istilahnya ngumpul lah di daerah Jakarta Kota. Saya bilang boleh. Nah, waktu itu kurang lebih udah malam, jam 8-an lewat. Saya dari arah Gondang Dia mau ke Jakarta Kota. Gitu. Nah, logikanya kan kalau dari Gondang Dia Jakarta Kota itu cepet lah. Nah, waktu saya beli tiket, ngetap kartu semua sampai naik kereta, itu kereta normal, komuter. Nah, pas saya duduk, kalau saya kebiasaannya kalau naik kereta itu, begitu duduk, sandaran merem, gitu. Nah, pas saya sandaran merem, karena kan kita ngerasa kereta tuh kalau jalan goyang, blek 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 begitu. Nah, lama kok nggak ada kayak info berhenti stasiun mana, ini kereta jalan terus. Udah, saya buka mata, pertama saya lihat masih orang biasa, normal. Orang-orang yang masuk bareng sama saya. Udah, saya pikir apa kereta dipelanin ya? Nah, saya cuek, saya diemin, saya tutup mata lagi. Saya masih mau denger nih. Biasa kan kalau komuter lain ada informasi mau tiba stasiun apa. Ini nggak ada juga. Sampai sekilas saya ngeliat jam begini, buset, udah 10 menit lebih, kagak nyampe-nyampe juga. Nah, pas lagi merem gitu, saya mulai nyium bau nggak enak. Bau-bau nggak enak. Saya sempat mikir, kalau istilahnya, ini komuter lain zaman sekarang kan AC. Kok ada bau begini? Apa iya orang-orang yang nginjek kotoran hewan? Udah, tapi saya cuekin tuh, saya masih cuekin. Tiba satu ketika saya udah bosen, kok nggak sampai nyampe.
Pas saya buka mata, itu penumpang yang satu gerbong itu duduknya diem semua. Tapi wujudnya orang. Wujud masih orang. Duduknya diem, dan saya masih ingat itu duduknya tegak begini. Awalnya normal, sandaran. Duduknya tegak semua gini, hadap-hadapan. Nah, saya duduk pas samping apa sih namanya, pintu yang ada besi itu. Saya sana gitu, pas saya buka mata, loh, kok sayap kiri kanan duduknya tegak semua. Saya pikir ini ada apa ya? Plus sebelah saya itu ada bapak-bapak. Saya ngeliat tegak semua, bener-bener kayak kita duduk bareng sama patung lilin gitu loh. Udah. Perasaan saya udah mulai nggak enak sebelah saat itu. Disertai dengan ada bau-bau nggak enak deh. Dah. Akhirnya saya ganti posisi, saya membelakangi mereka nih. Saya membelakangi mereka, saya putar headset, lagu, saya merem. Saya pikir, bodoh amat dah. Gue pikir gue mimpi kan. Udah. Lagi denger gitu, itu bau makin makin nyanter. Saya mulai nyium-nyiumnya kayak bau anyir. Cuma antara anyir ikan darah apa pokoknya anyir, amis. Mulai pelan saya buka mata, yang karena saya udah membelakangi begini, yang saya ngeliat yang sebelah sana, saya ngangkat gini, saya kaget. Itu orang-orangnya itu masih mematung, tapi kondisi udah nggak lengkap. Aduh, udah nggak lengkap. Tapi ini komuter lain. Kereta jalan. Nah, kalau kereta jalan kan kelihatan tuh lampu lewat, ya kan? Kereta jalan, goyang. Pas saya ngeliatin, pertama saya lihat ibu-ibu sebelah sana, maaf kata, kondisi badan udah nggak lengkap. Ada yang terputus-putus lah. Pas saya ngeliat gitu, kaget dong. Saya kaget, saya ngeliat sebelah Sami Mawon, sama semua. Bahkan yang paling ujung, ada ibu-ibu yang gendong anak, anaknya tinggal separuh. Bener tinggal separuh, tapi anaknya masih main-main begini. Udah, di saat itu saya kaget. Saya ngeliat sebelah saya, pas saya lihat sebelah saya bapak-bapak itu lagi ngadep gini. Memang mukanya nempel ke sini pas hampir di bahu. Pas saya kaget gini, maaf kata, mukanya sama nggak lengkap. Hampir hancur. Di saat itu otomatis saya naik setengah berdiri di atas bangku itu, dan itu bangkunya bener-bener bangku komuter awalnya. Nah, saya lihat sekeliling satu gerbong, semuanya rata, nggak lengkap. Nah, saya pegangan di besi, saya tutup mata. Pokoknya di saat itu saya udah pikir gini, waduh, kok gue ngalamin lagi kayak gini. Gue bilang, saya sementara doa-doa lah. Gue bilang, Tuhan tolong dong gue, kalau gue tidur cepet gue bangunin dah. Udah. Sementara gue pegang besi, itu gue ngerasa itu kereta jalan, duk. Tapi emang dari awal gue naik, nggak ada yang namanya pemberitahuan tiba stasiun mana, nggak ada. Pokoknya di jalan terus. Udah. Sementara gue lagi pegang besi, gue doa-doa gitu, itu bau makin nyanter. Tiba-tiba gue dengar kayak suara sayup-sayup gitu, sayup-sayup. Gue buka mata. Wah, pas gue buka mata, itu satu kereta itu penuh. Penuh apa? Orangnya banyak. Dan semuanya kondisinya nggak lengkap. Aduh. Ngeliatin ke arah saya semua. Yang di lantai ada. Dan itu lantai, pas saya buka mata yang itu lantainya bukan komuter lain lagi. Lantai yang dulu saya pernah naik kereta ya, yang zaman masih ada pedagang asongan. Itu lantainya begitu. Dan bangku yang tadi saya injek, yang harusnya empuk nih, itu kayak bukan kayu ya. Kaleng. Iya, yeah, zaman dulu. Wah, kaget. Gue kaget, gue udah nggak bisa lari. Karena itu sampai di belakang gue itu udah penuh. Udah mereka semua. Bener-bener udah mereka semua. Dan di saat itu, rame kondisinya, gue cuma bisa apa? Gue tutup mata, kali ini gue bener-bener tutup mata, gue nyaut nih. Gue tutup mata, emang gue teriak. Gue doa, gue teriak. Makin gue teriak, itu suara makin gede sama kayak pasar. Bener-bener sama kayak dulu kalau kita naik, kayak, tapi bukan suara teriakan ya. Kayak orang jualan,
ada anak kecil, bener-bener kayak pasar. Nah, di saat itu gue nggak mau buka mata lagi, tiba-tiba ada yang kayak manggil-manggil, bang, bang, jadi dari suara itu ada yang manggil, otomatis gue buka mata. Pas gue buka mata, itu orang yang tadi geletakan berceceran di bawah ya, itu berdiri semua dan berdiri ngerubungin. Jadi posisi gue udah naik setengah begini, ini mereka semua. Bahkan saat itu, maaf kata ya, ada yang lebih jelas kondisi mereka. Itu ada yang tangannya sebelah ini udah mau jatuh, ya. Dan itu mereka ngatapnya semua. Memang gue dikerubutin di situ. Dan pas saat itu baunya hilang. Pas saat itu baunya hilang. Gue waktu itu udah hopeless. Gue udah mikir gini, ya udah nih gue dibawa nih, gitu. Karena dengar cerita orang tua dulu kan. Kalau lu nggak selamat, biasa lu dibawa. Gue udah mikir, wah gue dibawa nih. Gue udah nyerah. Nah, suara bang yang tadi, itu dari cuma satu, jadi banyak. Dan gue rasa itu mereka semua. Cuma gue udah nggak berani natap tegas satu-satu, karena memang kondisi mereka itu, gimana ya, udah nggak wajar lah. Udah nggak utuh ya? Udah nggak utuh, gitu. Nah, pas lagi begitu, tiba-tiba itu kan antara gerbong sama gerbong ada pintu. Nah, pintu sebelah sana gue ngeliat itu sekira kayak ada tangan, pak, ngehantam begitu. Nah, mereka semua yang dikelilingin gue ini agak sedikit menjauh. Gue bilang, dari situ langsung bilang, nah loh, apalagi nih gue. Sempet gue cubit kan, orang bilang kalau bilang cubit nih. Gue cubit. Wah, ngerasa sakit, berarti kan nyata, yang gue lihat nyata. Udah, gue bilang, ya Tuhan, tolong dong, jangan lagi dong, gue gini aja gue udah nggak kuat nih. Udah, gue cuma berharap yang ngeplak itu jangan masuk nih. Lagi berharap gitu, tiba-tiba tuh pintu kebuka. Dan itu pintunya itu memang pintu zaman dulu. Dia kebuka, yang keluar bukan sosok orang, kepala. Aduh. Dan itu kepala, jadi perempuan, masih ada rambutnya, tapi cuma separuh sini. Yang sini kayaknya udah luka ya. Cuma kepala. Jadi dia keluar, melayang ngelewatin mereka, tak berhenti depan. Pas depan gue dia balik ke arah muka gue langsung. Nah, di saat itu gue otomatis gue lompat ke belakang. Istilahnya kepala gue sampai kebentur di besi belakang ini. Gue udah nggak tahu itu pokoknya ini kereta apa kak, gue kagak tahu. Nah, kepala itu dia maju sedikit dan dia bilang gini, bang, tolongin kita bang. Udah, cuma sekali itu dia bilang begitu. Habis itu gua di saat itu karena orang udah panik, gua bilang gini, wah udah dong, udah cukup dong, udah cukup. Udah, gua tutup mata. Pokoknya kali itu gua nggak ada yang bisa gua lakukan, mau lari nggak bisa karena mereka semua di situ. Gua tutup mata. Udah. Jadi posisi gua makin nungging ke belakang. Gitu, udah naik, udah ke atas. Rasa-rasa itu kalau ada atap bolong gua mau naik tuh. Pokoknya udah nungging belakang. Di saat itu gue tutup mata lagi sambil gue nyebut istilahnya berdoa lebih kuat lagi. Nah, tiba-tiba hening. Gue rasa hening yang agak gaduh tadi hening. Sekarang kita manusia kan ada feeling nih. Ini masih ada nggak orangnya gitu. Udah pelan-pelan gue lihat kosong. Itu benar-benar kosong. Kosong yang tadinya penuh darah, semuanya ada istilah pancaran darah itu. Kali itu kosong. Udah nggak ada lagi. Udah nggak ada, kosong. Tinggal gue sendiri di situ. Nah, gue langsung berpikir, wah amin. Udah, berarti ini udah selesai nih gue nih. Udah. Tapi pas gue turun, kok bangkunya masih bangku zaman dulu, belum komuter. Jadi gue mau duduk normal nggak berani. Ibarat kata akhirnya gue jongkok, tapi tangan gue megangin besi. Gue jongkok gitu. Nah, itu kereta zaman dulu itu kan bolong ya, istilah pintunya kebuka. Nah, kiri kanan gua tiba-tiba itu dari pinggiran bawah itu di jari, kayak megang, tak jari gitu. Nah, gua feeling sebelah gua pintu nih, pas gua sama jari semua. Nah, gua bilang, waduh, apalagi benar, belum kelar gua doa lagi. Begitu lihat jari, palanya nongol.
Tapi dari pinggir-pinggir. Begitu palanya nongol, ini sosok yang istilahnya bukan yang tadi lagi nih, yang lain lagi, tapi kondisinya hampir sama parahnya. Hampir sama parahnya. Bahkan ada matanya yang udah nggak ada. Tapi bukan tengkorak ya, orang. Tapi orang kayak ada kebakar, ada yang ini udah terkupas. Pokoknya di saat gue ngeliat itu antara ngeri dan kasihan. Jadi tangan, pala semua. Nah, pas begitu gue langsung bilang, waduh, satu yang gue inget, ini tragedi nih, ada satu tragedi. Cuma waktu itu gue nggak ngeh kalau tragedi apaan. Udah, gue beraniin diri. Jadi gue berani diri untuk santai lah, santai. Gue mulai duduk. Tapi ini masih nih, palanya nongol. Sebelah kosong. Udah. Sementara meremelek itu, gue udah mulai duduk, gue selonjorin. Pas gue selonjorin, kaki gue ada yang megang. Kaki gue bener ada yang megang, dan itu tangannya itu tangan anak kecil. Tangan anak kecil, dia goyangin tuh kaki. Itu waktu itu gue pakai sendal kaki, itu sampai gue keplak, itu sendal kelempar. Itu bener-bener tangan megangin kaki gue, goyang. Dan sebelum gue keplak, kepalanya sempet nongol anak kecil. Jadi tengah-tengah sini anak kecil, dan itu anak kecilnya perempuan. Hidungnya ini udah menclek ya, kayak patah gitu. Itu pasti sini. Udah, gue keplak sampai sendal gue kelempar, gue naik lagi kaki. Udah, gue bilang udah dong, tolong dong. Gue bilang udah tolong, ampun, gue bilang. Istilahnya di saat itu gue udah minta ampun kepada Tuhan yang punya langit bumi, sama yang ada di situ dah. Gue bilang udah ampun, udah nyerah gue dah. Udah. Tiba-tiba gue dengar ini kereta makin kenceng. Udah, otomatis gue lagi nyebut gitu, gue ngerasa kereta kenceng. Gue lebih merem mata gue, semakin gue nempel ke besi. Di saat itu gue mikir gini, tabrakan nih, celaka nih gue, mati nih ini. Udah nggak bisa, karena kenceng banget tuh kereta. Dan bener, nggak lama dari itu, emang kayak gimana ya, bunyi, pertama dari depan nih. Tapi sebelum bunyi, ada yang teriak panjang perempuan. Awas, tolong, itu dari depan. Dan itu gue dengar dari gerbong depan. Tiba-tiba bunyi dari depan, duak, keras, duak, dan kereta goyang sampai ke gue. Di saat itu gue otomatis gue sontak, gue teriak, Tuhan, celaka gue. Gue pegangan kuat, dan emang kereta itu goyang semua. Dan di saat itu gue rasa udah mati nih gue, kecelakaan nih kereta nih, udah. Dan di saat itu jujur gue, mungkin itu yang namanya pingsan ya, pokoknya gelap semua, gue udah nggak tahu. Cuma saat itu yang gue tahu, gue mati. Karena emang kencang bunyi, duak, goyang kereta sampai ke belakang. Nah, pas gelap itu, gue nggak tahu berapa lama gue pingsan. Tiba-tiba kayak gimana sih kalau kita tidur ada matahari ya, panas nih pipi nih. Pas gue buka mata, itu gue kaget posisi gue. Jadi ini kereta itu udah penuh kayak akar-akar yang masuk, udah karatan, kaca udah pada pecah, bahkan lantai kereta udah bolong. Dan gue ada di pojokan, hampir gelinding ke bawah. Oh, pas bangun ada di bangkai kereta. Di dalam bangkai kereta. Aduh. Udah di pojokan, posisinya pojokan, dan besi itu masih gue pegang. Itu di Manggarai. Tapi besi udah karatan. Jadi pas gue kebangun, kaget gue. Besinya mas, tapi udah karatan, itu udah bolong, udah hancur-hancur tuh kereta. Gue kaget, buset, bangkai kereta. Udah. Habis itu gue berdiri, dan emang gue lihat itu kereta panjang, dan di sebelah itu ada kereta-kereta lagi, tapi kereta-kereta udah bangkai lah. Gue bilang, ya Tuhan, gue ada di mana nih? Tapi situasi udah pagi, udah terang, matahari udah masuk. Buset, udah pagi. Udah, akhirnya gue keluar karena banyak yang bolong. Gue pelan-pelan sampai di ujung pintu, karena pintu yang sebelah sini kayak udah ketutup sama akar. Gue keluar, gue loncat, buset, itu kereta panjang banget. Dan gue masih hafal dia punya warnanya. Gue pikir gini, kalau gue pokoknya gini, gue
mau kiri kanan, gue masa bodoh. Kalau gue nyasar, gue ketemu kuburan. Kalau gue bener, gue ketemu orang. Dah gitu aja. Akhirnya gue ke kiri. Gue jalan. Jadi itu memang gue di tengah ini kereta-kereta. Gue tengah dia nih, gue jalan. Jalan terus pas jalan-jalan. Jadi kayak belokan gini, gue ngeliat kayak ada hanggar gede. Hanggar gede, tulisannya KAI ya. Hanggar gede gitu. Udah. Wah, gue bilang amin. Ada hanggar nih. Gue keluar dari situ, gue ngadep belakang, itu kereta semua. Udah pecah-pecah. Gue sampai mikir, gue ada di mana ini? Lagi mikir gitu, di pojok, itu petugas kali ya. Petugas pakai seragam. Gue panggil, gue bilang, mas. Pas dia ngeliat saya, dia kaget. Dia lari. Mas siapa? Dari mana? Mau apa? Saya bilang, tunggu mas. Saya cerita dulu nih mas. Udah. Saya sama dia duduk di pinggiran, saya cerita singkat. Yang anehnya, orang itu dia nggak kaget. Dia bilang gini, yang kejadian ke mas ini bukan cuma sekali. Oh. Dulu udah pernah. Kebawa ke alam situ. Udah pernah mas. Terus dia bilang, mas naik kereta apa? Saya bilang dari Gondang ini ke Jakarta Kota. Nah tadi mas turun dari gerbong mana? Udah, saya tunjuk gerbongnya, yang itu. Dia bilang, mas, yang itu sebelum kereta rusak itu di situ dulu lama disemayamin bekas gerbong tabrakan Bintaro. Oh, kereta Bintaro. Sempet lama disemayamin di situ. Ibarat kata kita cuci pakai hujan. Dulu kan banyak hancur mas katanya. Mas dia bilang hancur. Waduh ini yang gue ketemu tadi semua. Udah terus gue tanya. Terus kereta itu kok hancur juga? Dia cerita, kereta yang tadi juga bekas kecelakaan di luar kota, mas. Tabrakan. Tapi dulunya sebelum itu di situ lama bersemayam gerbong Bintaro. Gitu. Kalau lokomotifnya kita pisahin, yang situ gerbongnya dulu. Waduh. Wah, gue bilang pantesan. Udah, akhirnya si orang itu sampai bilang, yaudah mas, kalau gitu tolong jangan diviralin, karena ini kan area perusahaan gitu. Saya tanya, ini di mana? Depo Stasiun Manggarai. Saya kaget, Stasiun Manggarai, iya. Saya mikir, kapan gue ke Manggarainya? Oh, gue gondang dia ke arah kota kok. Iya, beda jalan. Beda banget. Akhirnya bilang, yaudah mas, saya anterin pulang, saya anterin sampai keluar. Tapi tolong jangan diviralin mas. Tapi yang pasti kejadian kayak mas ini udah pernah. Bahkan, maaf kata nih, mas ini orang kedua, kalau nggak salah saya dengar yang masih keluar selamat. Yang sebelumnya, gila mas. Jadi ODGJ. Oh. Gangguan jiwa. Saya bilang, jadi saya pernah, sebelum saya pernah. Udah berapa kali. Cewek pernah. Ibu-ibu pernah. Ya sekarang sama mas ini. Makanya dia bilang, mas bersyukur keluar masih normal. Ada yang sebelumnya ODGJ mas. Gangguan jiwa. Cuma kita nggak tahu jawab kan, kita nggak tahu dia ngapain. Udah, akhirnya saya keluar dari situ. Saya ngebatin, saya sampai bilang, ya Tuhan kok gini. Tapi sebelum keluar, saya ingat saya bawa HP nih. Saya ambil tas gantung saya buka, buset, ada kali 10 sampai 12, pokoknya 10 lebih miss call dari istri. Itu jamnya ada. Bayangin, saya nggak pernah silent. Itu HP nggak kedengeran. HP nggak kedengeran sama sekali. Itu ada jam-jamnya. Banyak miss call. Waduh, saya bilang, sampai HP aja udah nggak kedengeran. Udah, akhirnya saya pulang. Saya cerita sama istri di rumah. Saya cerita sama istri, dia bilang, ya udah, lu lain kali hindari namanya naik kereta malam. Karena ya istilahnya sebelum itu saya juga pernah ngalamin kayak gitu. Jadi saya bilang sama istri juga, ya udah deh, mulai sekarang gua malas naik kereta malam dah. Kalau bisa masih sore. Dah. Posisi ini udah dikontrakan nih. Hari pertama. Jadi paginya saya pulang dari Manggarai itu, sorenya maghrib. Saya ingat waktu itu saya habis mandi. Nah, kan kontrakan kita 3 petak ya, model tusuk sate gitu. Saya biasa ngumpul sama istri di ruang tengah. Tiba-tiba itu lampu depan, lampu ruang tamu mati. Istri saya bilang, kamu mati lampu depan? Enggak.
itu kok mati? Mati. Saya tes, tek, nyala. Saya masuk lagi, ngobrol lagi, mati lagi. Oh, itu. Waduh. Saya keluar. Saya coba tes. Klek, normal kok. Nah, udah. Pas saya masuk, belum sampai ke arah istri saya, itu lampu dimatiin tapi kayak ada bunyi, pluk. Kayak orang marah, pluk. Istri saya denger. Itu siapa ya? Udah, saya bilang, udah, saya waktu itu feeling udah gak enak, saya bilang, udah, lu tunggu sini, gue ke depan. Bener, pas saya mau nyalain, jadi, nih stop saklarnya, pas saya nyalain, pas nyala, itu ada tangan nimpa. Itu tangan nimpa, matiin. Itu tangan pas nimpa, saya langsung tarik begini, itu tangan masih ketinggalan. Dan itu, saya bukan tangan laki, tangan perempuan. Aduh. Tapi pucat ya, tangan sepotong, nimpa. Saya tarik gini, saya mundur kan. Istri saya ngeliat, kenapa? Siapa tuh? Gue bilang, udah deh, lu diem di situ. Itu tangan masih di situ. Kayak nahan. Nah, udah, posisi gue mundur, gue ngeliatin dong. Itu tangan, dia ngegeser, terus jadi kayak ngegeser gini, terus kayak ke bawah cepet, set. Emang ke bawah, hilang. Di bawah. Nah, ini posisi gelap nih. Jadi, cuma lampu tengah sama lampu depan. Nah, lampu ruang tengah mati. Gue bilang, aduh ini apa lagi sih, gue bilang. Waduh, nggak beres nih. Udah. Akhirnya, gue beraniin diri dong. Gue mau ngecek kayak gini. Di luar redup nggak? Sebelum gue keluar redup, gue kayak feeling mau ngecek bini gue ada nggak. Ini posisi masih mati nih. Gue ngintip kayak karena kontrakan nggak ada pintu ya. Gue ngintip bini gue nggak ada. Kemana? Kosong, tuh kontrakan kosong. Aduh. Padahal belum aman dia ngomong kan, itu siapa? Waduh nggak ada, gue bilang. Nah loh, udah, gue langsung buka pintu depan. Ini kok masih gelap nih depan gue nih. Gue buka pintu depan, posisi lampu di teras depan nyala, tapi itu gang sepi nggak ada orang. Sedangkan namanya daerah kontrakan gue itu, ramainya bukan main, apalagi maghrib, sepi. Gue sampai sampai keluar pagar, gue celinguk, baru Madura ada, buka, nggak ada orangnya. Benar-benar kosong tuh jalanan. Gue sampai sempat mikir gini, ini orang pada kemana semua? Wah, feeling gue udah main gak enak nih. Gue bilang, waduh nih, jangan-jangan istilahnya gue ke alam lain nih. Coba gue masuk lagi. Nah, pas gue masuk, gue buka pintu. Jadi ini posisi masih gelap. Pas gue buka pintu, dari pojokan keluar. Yang gue hafal, kepala yang tadi di kereta. Aduh. Perempuan yang rambutnya setengah sini udah kebakar. Dia keluar, tapi kali ini bukan kepala doang, sama badannya ada. Dia ngikut berarti. Dia keluar. Jalan loh. Bukan melayang. Jalan. Jalan keluar, di saat itu gue ngeliat. Nyata, bajunya dia, tapi udah ada yang mungkin darah atau saya udah nggak mau ngepantengin deh. Dia jalan keluar, tapi nggak mau deketin, jadi dia agak jaga jarak. Dia coba bilang gini saat itu, bang, jangan takut bang, saya yang tadi. Gue bilang, iya gue tahu lu yang tadi kan. Gue bilang, lu ngapain di sini? Otomatis saat itu antara ngerit, tapi saya marah karena prinsipnya gini, gue udah capek lu kerjain. Sekarang ini wilayah gue, ini rumah gue. Nah, kalau saya dari dulu, waktu ayah saya juga masih hidup, kalau di luar lu dikerjain kayak gituan, di dalam rumah lu mesti pertahanin. Kan itu rumah lu. Jadi saat itu antara ngeri dan gue ya berani. Gue bilang, ya lu mau ngapain di sini? Udah dong, cukup dong. Dan di saat itu dia bilang gini, bang, tolong bang, ingat kita. Saya masih ingat tuh, dia bilang ingat kita. Dan waktu itu saya bilang, ya udah, besok gue tabur bunga, gue minta lu keluar dari sini sekarang juga. Tapi saya udah nggak mau natep lama ke dia, karena itu matanya hitam. Nggak kalau kita manusia ada putihnya nih, kalau dia hitam kayak bola. Gue bilang udah, pokoknya lu keluar sih, besok gue usahain gue tabur bunga, lu keluar dari sini, keluar sekarang, gue keluar. Lu keluar, gue nggak mau ngeliat lagi. Nah, sementara gue ngedubel itu, gue sekilas gue ngeliat dia kayak mundur, tapi nggak nyampe tembok kontrakan. Jadi kayak masih ada jeda gini antara badan dia sama tembok. Itu gue ngeliat dari
dari belakang tembok itu keluar tangan gede, pegang pundaknya perempuan itu, dicengkeram gini, ditarik masuk ke dalam. Ditarik masuk ke tembok, blub. Dan itu memang hilang. Nah, pas dia hilang, itu tembok kontrakan warna putih krem, itu sempet gue lihat kayak ada yang ngalir ya. Kayak ada cairan begitu. Cuma gue nggak berani ngeliat. Gue coba pikir, lu jangan ganggu gue lagi. Kalau sampai lu ganggu gue lagi, prinsip gue gini, gue cari kubur lu, gue bakar. Karena apa? Gue udah capek banget, gitu. Udah. Di saat itu, gue beraniin untuk ngeliat. Pas gue ngeliat ke dalam kamar, ke sebelah kamar, di situ bini gue belum ada. Tapi yang anehnya, kayak gimana ya? Kayak ada suara orang bisik-bisik gitu. Gue deketin. Pas gue deketin, jadi ini antara kasur. Jadi kalau buat kontrak gue nggak pakai lemari, kasur sama koper nih. Bisik-bisiknya di arah situ. Pas gue deketin, tiba-tiba di samping di atas koper ini, bini gue lagi duduk. Waduh, ternyata ada. Ada di situ. Pas dia duduk, dia kaget lihat gue. Gue kaget, dia kaget. Dia marah nih. Lu kemana aja? Gue bilang, lah gue dari sini di sini tadi. Lu kemana? Dia Berarti bilang, pindah alam lagi nih. nah, dari tadi gue ngeliatin lu ada di mana? Gue cari lu sampai ke warung depan kagak ada. Lah gue bingung. Gue bilang, lah bukannya lu yang ada. Gue ke depan kagak ada orang. Waduh, gue bilang, wah nggak bener nih. Jadi dia nyari gue nyari dia. Udah, akhirnya yaudah gue bilang, udah gini deh. Ini yang gue lihat tadi orangnya nongol. Jadi gue cuma minta besok gue izinin pagi-pagi gue mau beli kembang di Roblong. Gue mau tabur bunga. Kalau mau ikut, gue bilang, ayo ikut. Udah, Tika cerita, dia bilang, yaudah kita ikut. Nah udah, pas dia ikut, gue ke depan dong nih. Gue ke depan, gue nyalain lampu. Pas gue nyalain lampu, itu tembok yang tadi ada lelehan, itu ternyata lelehannya udah di bawah. Ngegenang hitam ya, tapi bukan oli. Nggak banyak, cuma sedikit. Gue panggil bini, no, lo lihat, gue bilang, loh tadi nggak ada, itu lo lihat. Sekarang gue bilang, ambil tisu coba. Pas tisu disekal gini, merah, cuma hitam ya, merah hitam gitu. Gue bilang, udah gini, ambil baju yang udah nggak dipakai, lap, buang. Udah, akhirnya kita ambil, lap. Malam itu juga, itu baju bekas lap, gue bawa jauh banget. Hanya jauh gue buang, gue balik. Malam itu gue nggak tidur. Karena apa? Gue jaga-jaga sampai dia muncul lagi. Jam 6, gue cuci muka, gue ganti baju, gue bangun bini gue, ayo kita berangkat. Nah, singkat cerita, akhirnya pagi itu kita ke depo. Gue minta izin masuk. Nah, pas minta izin masuk, ketemu si bapak itu yang kemarin. Gue bilang, Pak, yang kemarin Pak. Oh iya, kenapa ente balik lagi? Gue bilang, Pak, gue cerita singkat, gue didatengin Pak. Gue cuma minta Pak, gue mau tabur bunga. Gue bunuhin nih, gue udah beli bunga Pak. Oh ya udah, gue bisa temenin ente tapi jangan lama-lama ya. Soalnya ini kan bukan area umum. Ya udah, akhirnya gue diantar, jadi bertiga. Bapak itu, gue sama bini. Emang ke gerbong itu. Nah, pas sampai di gerbong, si bapak yang nganter, dia bilang, Mas, gue nggak ikut masuk ya, lu aja. Gue bilang, ya udah. Gue naik, gue tebar bunga, sama waktu itu gue beli air mawar. Nah, abis siram pakai air mawar, itu gerbongnya itu goyang. Waduh. Terus sempet goyang. Nah, bini gue kan naik bareng. Dia sampai megang tangan gue. Apaan nih? Gue bilang, udah, tenang. Itu sempet goyang. Udah, akhirnya gue turun jalan arah balik nih. Gue penasaran, gue lihat belakang. Pas gue lihat belakang, ternyata yang ngeliat belakang bukan cuma gue doang. Bini gue sama si bapak petugas ngelihat juga. Itu bareng kita ngelihat. Ini siang loh kayak gini. Itu palanya tuh jadi cuma separuh ya, ngintip. Oh. Ada 2 ngintip.
masuk lagi. Wah, udah langsung. Karena gue tahu kan mereka ngintip, ngelengak juga. Pas gue balik gini, dia juga lagi ngintip. Dan si bapak langsung lagi bengong begini. Gua bilang, nah bapak ngeliat kan. Iya, yuk, cabut. Langsung cabut. Jadi udah bukan jalan sampai, udah setengah lari. Sampai di kayak model hanggar gitu, depo lah namanya. Si bapaknya bilang, udah ya mas udah tahu kan, kayak gitu kan. Deh, pokoknya saya cuma minta mas ya, jangan diviralin, jangan diapa-apain mas ya. Biarin dah mereka tenang di alam sana. Gitu. Yang penting mas udah punya istilahnya ngejalanin apa yang mereka suruh, nabur bunga. Karena terus terang mas, di sini model ya, dibiarin di situ biar hujan yang mencuci. Tapi ini gimana nih viralin? Udah lama soalnya. Mak, mungkin bapak udah lupa. Oke. Gitu. Bang, berarti ini abang istilahnya naik kereta pindah alam. Ternyata ada kejadian yang kereta Bintaro bangkai, kereta Bintaro itu ditaruh di situ ternyata kan? Di situ sebelum dalam satu malam ya bang. Iya. Nah tapi di rumah abang masih dipindahin juga. Aman kepala tadi. Okay. Dia ngikut. Nah semenjak saat itu ya puji Tuhan udah nggak ada lagi. Sampai gue pindah kontrakan, gue udah nggak mau denger lagi kayak gitu. Aman. Oke bang, ini kan si petugas ini bilang kan udah banyak lah orang kayak gini ya. Cuma pertanyaannya waktu abang naik itu, abang ngelamun atau gimana bang? Enggak. Orang gue naik bareng sama orang penumpang lain. Oh nggak ngelamun ya? Enggak. Berarti itu hadiah bang? Waduh bang. Oke bang, makasih banyak bang ceritanya. Semoga menghibur buat penonton. Terima kasih kedatangannya untuk kedua kali ya bang ya? Kedua kali. Ya. Oke. Makasih teman-teman, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, serta bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video saya yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.